Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan TVR Parlemen dan saat lagi kita akan menyaksikan bersama siaran langsung diskusi forum legislasi di ruang media center DPR RI, di mana dalam diskusi kali ini akan membahas terkait dengan urgensi rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana. Nah, RUU ini nantinya akan menjadi payung hukum untuk memberikan efek jerah kepada para koruptor. Nah, karena di dalamnya akan mengatur terkait penyitaan aset milik pelaku kasus korupsi yang dicurigai ke dalam dakwaan. Dan tentunya pemirsa, diskusi ini akan dibahas oleh beberapa narasumber. Nah, di sini ada dari anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Nasir Jamil dari fraksi PKS, dan juga ada dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, yaitu Asep Nona Mulyana, dan pengamat hukum dari Universitas Trisakti, yaitu Abdul Fikar Hajar. Dan diskusi ini akan dimoderatori oleh Frederick Batari dari jurnalis KWP. Baik, tanpa berlama-lama lagi pemirsa, marilah kita saksikan seperti apa diskusi rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana. Pastikan Anda tetap bersama kami di TVR Parlemen. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira ini diskusi yang luar biasa sesuai temanya urgensi RUU perampasan aset tindak pidana. Ini terselenggara atas kerjasama pengurus koordinator parlemen dengan Biro Pemberitaan DPR RI. Saya kira kita memberikan apresiasi kepada pengurus dari kesekjenan. Juga kami ucapkan terima kasih kehadiran narasumber kita. Saya ingin perkenalkan meskipun tidak asing. Yang pertama, anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Nasir Jamil. Terima kasih Bang Nasir. Lebih abdol lagi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kita memberikan abdol. Yang kedua, pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat siang. Dan seyogyanya adalah Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Pak Asep Nona Mulyana. Tetapi last minute ada konfirmasi sedang berhalangan, ada rapat di Serta. Saya kira tidak mengurangi kualitas diskusi kita dari narasumber yang hadir. Saya sebelum persilakan pada nanti Pak Nasir, bahwa RUU ini sebenarnya sudah cukup lama. Saya membaca naskah akademik sudah mulai tahun 2012, lalu kemudian mengerucut masuk di Prolegnas 2022, dan tahun ini masuk juga Prolegnas 2023. Saya kira untuk wartawan juga pada tanggal 20 September 2022 telah menggelar diskusi yang sama. Artinya menunjukkan kenapa diulangi lagi menjadi tema. Ada sangat penting. Saya kira mungkin untuk elaborasi lebih lanjut bagaimana perkembangan RUU ini di DPR, Pak. Karena ini menjadi usul inisiatif pemerintah. Seperti apa perkembangannya, barangkali Pak Nasir bisa elaborasi lebih jauh. Kita akan efektifkan waktu 10 menit barangkali ya Pak Nasir, lalu dilanjutkan Pak Fikar, baru setelah itu kita buka sesi dialog. Silakan Pak Nasir. Baik, terima kasih. Prinsipnya ikan semak, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Belum minum tadi ya, Miknya ya. Saya ulangnya berani. Prinsipnya ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Jadi kalau 10 menit terlalu lama, kita cepatkan dari 5 menit. Bungkus. Baik, terima kasih. Saya hari ini memang kalau nama undang-undangnya undang-undang pembajakan aset. Saya dibajak data kemarin. Jadi kan saya aset juga ini sebenarnya. Jadi ya aset daerah dan aset bangsa juga. Jadi saya dibajak, makanya pembajakan aset. Apalagi di depan ada unjuk rasa besar, kemudian juga hujan mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya, maka suasana DPR juga sudah sunyi karena sedang melakukan reses di daerah pemilihannya masing-masing. Jadi saya dibajak dalam tanda kutip kemarin. Saya nggak tahu beliau ini dibajak atau tidak. Seingat saya memang pada tahun 2022 yang lalu, tepatnya di bulan 9, kita juga bicara soal ini. Di waktu itu ada Pak Arsul
kemudian ada Pak Guru Besar Universitas Ahmad Suparji kalau tidak salah saya. Kita bicara undang-undang itu dan memang hari ini perjalanannya seperti siput. Ya. Jadi perjalanannya seperti siput. Ya. Mungkin juga pakai falsafah alon-alon asal kelakon. Ya. Biar lambat asal selamat. Ya. Makanya ini adalah undang-undang atau rancangan undang-undang inisiatif dari pemerintah. Tapi seperti saya katakan tadi, jalannya seperti jalan siput, lambat sekali. Karena memang ada kekhawatiran ini seperti senjata makan tuan, ya. Atau kemana undang-undang ini mau diarahkan? Sebab yang punya aset kan orang yang punya kuasa, kan begitu. Orang yang punya kuasa mana punya aset? Ya. Jadi orang yang banyak aset itu adalah orang yang punya kuasa. Ya. Karena itu dikhawatirkan rancangan undang-undang ini mengarah kepada orang-orang yang punya kuasa. Termasuklah gedung ini, kan begitu. Di gedung ini kan banyak kuasa membuat anggaran, ya, kuasa membentuk undang-undang, dan kuasa untuk melakukan pengawasan. Sementara di seberang sana ada kuasa untuk menggerakkan, ya, sumber daya manusia dan kemudian mengeksekusi anggaran-anggaran yang telah disepakati dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara kalau itu dalam skala nasional. Nah, oleh karena itu memang aset ini biasanya dimiliki oleh orang yang punya kuasa. Dan kekuasaan itu cenderung korup, begitu ya Pak Fikar ya? Ya. Kekuasaan itu cenderung korup. Nah, sehingga ini seperti urut-urutannya begitu, ya. Bahwa orang yang punya aset adalah biasanya pada umumnya orang yang punya kuasa. Orang yang tidak punya kuasa itu nggak punya aset, ya. Jadi semakin besar kekuasaannya, semakin besar potensi dia untuk mendapatkan aset. Semakin besar kekuasaannya, maka semakin besar potensinya untuk melakukan penyimpangan, ya, atau power attend corrupt. Oleh karena itu, rancang undang-undang ini adalah inisiatif pemerintah. Jangan-jangan nih, ya, jangan-jangan pemerintah juga menyesal, ya, menyesal kemudian menyodorkan rancangan undang-undang ini, ya, jangan-jangan, ya, jangan-jangan, nama juga jangan-jangan, berarti kan bisa jadi ya, bisa jadi tidak, begitu. Nah, oleh karena itu memang dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, apakah itu tindak pidana korupsi atau terorisme, ya, atau kejahatan-kejahatan lainnya yang di situ ada potensi ya penggelapan aset, maka sebenarnya rancangan undang-undang ini sangat strategis, ya, kalau kita ingin kemudian aset-aset itu tidak hilang, ya. Dan kita tahu hari ini bahwa institusi penegak hukum berlomba-lomba untuk menyelamatkan aset negara, ya, dan itu bisa menjadi penerimaan negara bukan pajak, ya. Jadi KPK misalnya, ya, kemudian kejaksaan, kepolisian, ya, itu berlomba-lomba bagaimana caranya melakukan apa yang disebut dengan recovery aset, ya. Dan bahkan ada tim waktu itu, seingat saya, di kejaksaan untuk melacak, ya, bukan hanya melacak para buron, ya, yang masuk daftar pencarian orang, ya, dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, tapi juga melacak aset-aset, ya, para buron, ya, tipikor tersebut, ya. Mereka bisa jalan kemana-mana itu, ya, untuk melacak aset-aset yang dimiliki oleh para buron yang masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi misalnya. Oleh karena itu, memang di satu sisi kita punya undang-undang dasar. Dalam pasal 28 A, ya, sampai J itu mengatur hak-hak, ya, yang dimiliki oleh seorang warga negara, termasuk hak pemilikan harta. Sehingga hak pemilikan harta ini memang tidak sembarangan juga kemudian bisa dirampas, ya. Tapi kalau kita bercermin kepada putusan Mahkamah Konstitusi tentang hukuman mati, ya,
di mana waktu itu Mahkamah Konstitusi menolak ya, terkait dengan upaya untuk meniadakan hukuman mati di Indonesia. Salah satu alasan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi waktu itu adalah bahwa hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi itu tidak memiliki kemutlakan. Jadi tidak mutlak, ya, tidak mutlak hak asasi itu. Jadi hak asasi itu kemudian dibatasi oleh undang-undang. Ya. Jadi hak yang diatur oleh konstitusi terhadap warga negara itu ya bukanlah sebuah kemutlakan. Ya misalnya orang menentang hukuman mati misalnya karena ada hak hidup, ya. Hak hidup yang tidak boleh ya dicabut ya atau direnggut oleh siapapun. Ya. Oleh sebab itu kenapa kemudian ada pro kontra soal hukuman mati misalnya, ya. Meskipun ada sebahagian misalnya agak lebih setuju kalau misalnya dalam kasus-kasus pembunuhan berencana, terorisme, narkoba dan lain sebagainya, termasuklah korupsi di dalamnya. Kan diatur juga ya bahwa orang yang korupsi dalam negara dalam keadaan bahaya, kemudian negara dalam keadaan resesi ekonomi, negara dalam bencana itu bisa dihukum atau bisa diancam dengan hukuman mati. Jadi kembali ke soal perampasan aset ini, sekali lagi itu saja bagi saya sederhana logikanya bahwa yang punya aset adalah orang yang punya kuasa. Orang yang berkuasa potensi untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu perlu satu peraturan perundang-undangan agar kemudian orang-orang yang punya kuasa ini kemudian tidak menyalahgunakan atau menggelapkan atau mencuri aset, ya. Aset itu bisa aset yang bergerak dan juga bisa aset yang tidak bergerak. Saya termasuk aset yang bergerak, ya. Kita ini termasuk aset yang bergerak dan memang nggak bisa dihargai Pak Fikar, ya. Kalau misalnya ada yang mau beli, ya walaupun memang kalau di dunia sepak bola bisa saja Ronaldo dibeli sekian triliun misalnya siapa, ya itu dia punya keahlian. Oleh karena itu sekali lagi ini menjadi penting karena memang kekuasaan itu harus salah satunya harus diawasi, termasuklah aset-aset yang dimiliki oleh para yang punya kuasa. Nah karena itu sekali lagi saya lihat perjalanannya. Ya tadi ditanya perjalanannya ya tadi itu dia masih dalam daftar program legislasi nasional, tapi sepertinya ya yang sering saya sebutkan mengutip almarhum Sultan Batugana, ngeri-ngeri sedap juga ya. Ini ngeri-ngeri sedap juga bahas undang-undang ini ya kan. Nanti udah awak bahas kena pula sama awak kira-kira begitu ya kan, kira-kira begitu. Nah jadi oleh karena tapi ya tentu saja itu hal-hal yang tidak bisa dijadikan alasan ya karena memang kita lihat indeks persepsi korupsi kita kemarin turun ya turun dan kita juga prihatin bahwa Indonesia masih dianggap negara yang belum bersih ya dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah karena itu mengatur aset pada dasarnya adalah mengatur kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan itu harus diatur, harus dibatasi dan harus diawasi. Ya, nah oleh karena itu di beberapa negara itu sangat ketat soal kepemilikan aset ini. Ya, bahkan kalau misalnya kita lihat ya di Jepang misalnya ketika orang mau beli mobil itu syaratnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, sehingga kemudian negara bisa memantau orang tersebut. Ya. Kalau kita kan agak berbeda ya, di rumah itu bisa 4 atau 5 mobil misalnya, itu yang membuat kenapa kemudian jalan macet terus gitu ya. Karena transformasi umumnya memang belum baik di tempat kita. Jadi itu, jadi mudah-mudahan ya kita dorong agar jalan siput ini berubah menjadi jalan cepat. Saya nggak tahu binatang apa yang paling cepat ya. Kalau siput kan identik binatang yang paling lambat ya. Yang paling cepat saya nggak tahu apakah leopard ya, apakah kemudian singa ya, harimau ya, atau binatang lainnya yang paling cepat ya, apakah kanguru dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak dimaksud ya untuk mengancam ya kepemilikan seorang warga negara,
Tapi ini adalah bahagian ya untuk kemudian mengembalikan ya aset-aset yang ya disalahgunakan oleh orang yang punya kuasa. Jadi kekuasaan dan aset atau aset dan kekuasaan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nasir. RU ini sangat penting. Ada dua frase yang saya bisa untuk sebelum menanggapi Pak Fikar. Frase tentang ibarat senjata makan tuang. Atau tadi wanti-wanti ini. Lalu kemudian agak nyambung dengan frase berikutnya, berjalan seperti siput agak lambat. Apakah dua hal ini paralel atau seperti apa? Mungkin nanti akan dielaborasi atau pandangan dari perspektif akademis. Silakan Pak. Selamat siang. Ya, judul diskusi ini perampasan aset. Ya, melihat terminologinya, terminologi yang digunakan perampasan itu kan kata yang sebenarnya melawan hukum sebenarnya, merampas gitu. Ya kan? Tapi saya kira tidak dimaksudkan untuk itu, karena pada kenyataannya dalam penegakan hukum existing itu sekarang pun ada sebenarnya ya, ada institusi atau lembaga untuk perampasan aset ini, yaitu lembaga penyitaan ya, lembaga penyitaan dan pelelangan gitu ya, melelang hasil sita gitu. Itu ada ya, cuma yang memiliki penegak hukum. Dalam hal ini adalah kejaksaan, KPK dan pengadilan. Nah, yang paling absah sebenarnya pengadilan, karena pengadilan bisa langsung menjual, bisa langsung melelang gitu, menyita dan melelang. Tapi kejaksaan dan KPK itu hanya menyita, karena kalau belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga tidak bisa, karena relasi kepemilikan dengan orang yang disangka melakukan tindak pidana pun belum bisa diputus gitu, sebelum ada putusan pengadilan, meskipun meskipun statusnya itu disita gitu. Penyitaan tidak membuat halal mengalihkan barang itu kepada kepemilikannya gitu ya. Sita itu sementara tidak bisa dipindah tangankan gitu, itu pengertian sita itu. Nah, jadi sebenarnya harus dulu diperjelas apa sebenarnya yang kita maksud dengan perampasan aset. Kok lupa that way. Jadi apa yang dimaksud dengan perampasan aset gitu? Karena perampasan aset secara yuridis itu dimiliki kewenangannya oleh pengadilan ya, menyita, melelang ya, terutama hasil kejahatan gitu. Tapi saya kira pasti ya, kalau kita pakai terminologi perampasan aset itu pasti yang dimaksudkan adalah aset-aset hasil kejahatan kan begitu ya, aset-aset hasil kejahatan, karena di situ ada upaya paksanya, perampasannya gitu. Nah, sekarang mau kita tempatkan di mana itu pengertian perampasan ya? Apakah dia menjadi lembaga sendiri ya, tanpa proses peradilan, umpamanya kejaksaan, KPK bisa menyita, bisa merampas aset gitu ya, kemudian aset itu menjadi milik negara umpamanya seperti itu. Nah, apakah itu yang dimaksudkan dengan nanti perampasan aset gitu? Karena selama ini aset yang disita ya dan dirampas oleh penegak hukum pada akhirnya harus melalui putusan pengadilan ya kan. Kalau secara biasa aset itu berpindah tangan kalau ada lembaga jual belinya, pinjam meminjam, terus apalagi pokoknya ada lembaga antaranya gitu ya, ada hubungan, ada peristiwa hukumnya. Nah, atau putusan pengadilan baru bisa disita atau bisa dilelang gitu. Nah, kemana ini arah pengertian merampas aset itu? Apakah
kewenangan ini kemudian akan diberikan pada satu lembaga tertentu yang khusus akan didirikan umpamanya, ya seperti KPK khusus merampas aset negara umpamanya, lembaga perampas aset negara umpamanya gitu ya, atau lembaga apalah namanya gitu, atau mau ke arah sana gitu, ya itu artinya kita menciptakan sistem atau lembaga baru di dalam penegakan hukum, karena pada dasarnya di dalam penegakan hukum baik perdata maupun pidana ya, kalau perdata itu sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan, menyita melelang ya, memberikan hasilnya pada yang berhak, itu kewenangannya pengadilan. Tapi kalau di pidana itu penegak hukum kejaksaan, KPK, polisi itu bisa merampas aset tersangka atau terdakwa gitu ya, bisa merampas, tetapi tetap ketika akan dipindah tangankan harus juga melalui putusan pengadilan. Nah itu mekanisme yang biasa gitu. Nah dengan kita mengusulkan adanya undang-undang perampasan aset, apakah juga undang-undang ini akan melegalkan umpamanya begitu aset dirampas oleh negara, kemudian ada prosesnya ada prosesnya lagi, itu langsung menjadi milik negara tanpa harus ada proses peradilan. Nah itu juga masih jadi pertanyaan gitu ya, tapi itu pasti melanggar azas bahwa kita ini negara hukum gitu ya kan, karena peralihan kepemilikan itu pasti harus ada lembaganya gitu ya, apakah sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, atau putusan pengadilan gitu. Jadi berpindahnya kepemilikan satu aset kepada dari satu pemilik kepada pemilik yang lain itu harus diperantarai oleh kelembagaan jual beli, pinjam meminjam, putusan pengadilan atau apapun namanya begitu. Itu yang harus kita juga pertanyakan ya. Kalaupun ada umpamanya RUU perampasan aset ya, di satu sisi kan kepentingannya begini, dijaga kepentingan hak-haknya masyarakat di satu sisi, di sisi lain kita juga memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset masyarakat. Nah hanya tinggal nambahin aset yang mana kan gitu. Nah kalau asetnya adalah aset hasil tindak pidana, saya kira nggak ada masalah. Selama ini kejaksaan memang punya itu, hanya memang mungkin kejaksaan kurang aktif gitu ya, kurang aktif. Dia hanya menyita aset-aset yang memang jelas-jelas ada perkara korupsinya atau ada perkara pidananya. Karena itu menjadi dasar kewenangannya gitu. Ketika ada perkara dia bisa menyita, bukan merampas juga ya. Yang merampas, yang menentukan bisa dirampas atau tidak akhirnya pengadilan gitu. Nah, saya kira ide mengenai undang-undang perampasan aset, saya kira bisa mengawinkan kewenangan-kewenangan itu. Apakah umpamanya undang-undang bisa dipersamakan dengan putusan pengadilan nantinya ya, bunyi undang-undang di dalam perampasan aset itu sama dengan putusan pengadilan. Jadi tinggal mengeksekusi itu istilahnya, tinggal merampas gitu. Nah, persoalannya adalah tetap harus ada prosesnya. Ya, jadi tidak semua aset kan masyarakat atau bahkan kita sendiri kan punya hak asasi juga atas hak milik kita kan gitu. Dan harus diuji juga oleh negara. Nah, karena itu harus ada keseimbangan. Di satu sisi ada perlindungan terhadap aset masyarakat ya, termasuk masyarakat yang melakukan tindak pidana. Di sisi lain juga kita memberikan keleluasaan kepada negara untuk merampas asetnya, tetapi tetap harus ada dasarnya gitu ya. Kalau selama ini dasarnya adalah putusan pengadilan ya, mungkin nanti teman-teman anggota DPR akan berpikir apa kira-kira dasar yang bisa diletakkan yang setara dengan putusan pengadilan gitu. Kalau di dalam perkara perdata, hubungan antara orang ya, itu ada lembaga yang namanya parate eksekusi. Itu adalah perjanjian yang tidak harus pakai proses peradilan, perjanjian yang dibuat di notaris yang bisa langsung eksekusi, tidak harus ada proses pengadilan yang panjang gitu. Nah saya kira itu bisa jadi modus gitu ya, menciptakan lembaga itu di area pidana gitu, di area perdata itu hubungan antara orang per orang, ada yang namanya parate eksekusi itu. Tetapi di pidana mungkin nanti akan ada di undang-undang yang baru ini ada satu institusi atau lembaga yang memberikan, di satu sisi memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset masyarakat dengan syarat umpamanya aset itu memang hasil tindak pidana gitu ya. Di sisi lain juga undang-undang itu memberikan
kewenangan kepada negara atau memberikan hak kepada negara itu menjadi tanpa proses peradilan itu menjadi haknya negara gitu. Nah itu yang saya kira problemnya di situ, karena kalau harus pakai putusan pengadilan, perampasan aset sampai sekarang ada namanya sita, ya sita menyita kemudian melelang. Itu kan merampas juga sebenarnya, tapi tetap harus ada dasar putusan pengadilannya kalau itu. Nah sekarang bagaimana menciptakan satu lembaga yang bisa merampas aset tanpa harus ada putusan pengadilan, tapi kuat secara hukum. Artinya ada dasar sosiologisnya, ada dasar yuridisnya juga gitu. Umpamanya aset yang bisa disita adalah aset yang didapatkan dari kredit, umpamanya, iya kan? Sehingga bank yang menjadi korban kredit macet itu bisa menyita langsung, bisa pakai melalui lembaga perampasan aset bisa menyita langsung, karena memang diketahui itu miliknya bank, gitu. Nah, umpamanya bisa seperti itu, ya. Tapi bisa juga pakai modus-modus lain. Itu tergantung teman-teman di DPR nanti merumuskan kira-kira modus-modus apa yang bisa memberi kewenangan kepada negara untuk merampas aset dari masyarakat tanpa proses hukum yang panjang. Gitu. Sebenarnya intinya itu, gitu, ya. Intinya tanpa proses hukum yang panjang, tapi bisa langsung di aset. Tapi itu pun kalau kita letakkan pada sistem penegakan hukum kita, tetap tidak menutup kemungkinan orang yang dirampas asetnya mengajukan keberatan ke pengadilan. Ya, itu pasti tetap bisa jalan gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Ya itu memang mekanisme sejak dulu gitu, mekanisme hukum perdata. Tetapi itu tadi, kalaupun harus ada lembaga baru, ya, yang disebut tadi lembaga perampasan aset itu, maka yang dasarnya sama dengan kekuatan putusan pengadilan, ya, maka juga harus diperhatikan hak-haknya orang yang dirampas. Umpamanya memberi definisi yang jelas terhadap status aset yang akan dirampas. Gitu. Umpamanya aset itu kalau sekarang pada contoh yang paling sederhana adalah kredit mobil, umpamanya, ya. Kredit mobil juga kan sebenarnya perampasan aset itu udah terjadi, Pak. Debt collector tuh udah ngambil mobil-mobil kredit itu udah tanpa harus pengadilan, ya sudah bisa merampas mobil-mobil itu. Ya terjadi di dalam masyarakat, terjadi sebenarnya. Cuma belum ada lembaga yang melegalkan gitu. Ya, dan itu bisa melawan hukum juga. Ya, yang merampas itu bisa ke polisi karena kepemilikan mobil itu kan sudah pindah sebenarnya. Sudah pindah pada debiturnya, sudah pindah namanya, hanya belum lunas gitu. Yang belum lunas kan cara pembayarannya, tapi kepemilikannya kan sudah pindah. Nah, ketika ini dirampas itu jadi pidana gitu. Nah, terobosan mungkin akan dilakukan oleh undang-undang perampasan aset ini tanpa harus ada proses peradilan terhadap aset-aset tertentu, umpamanya nanti dikualifikasi oleh lebih teknis gitu, bisa dirampas oleh negara atau bisa dirampas oleh lembaga yang memberikan kredit dan sebagainya. Nah, saya kira ini pikiran baru ya untuk mempercepat ide baru lah dari DPR ini ya untuk mempercepat roda perputaran ekonomi supaya dua-duanya terlindungi gitu. Masyarakat di satu sisi terlindungi dalam berusaha, di sisi lain juga negara melalui lembaga-lembaga ekonominya juga bisa mempertahankan kehidupan kelembagaannya supaya tidak bangkrut gitu ya. Umpamanya ada keseimbangan antara hak masyarakat dengan hak negara. Dan undang-undang perampasan aset hendaknya mengakomodir dua kepentingan itu. Saya kira dari saya begitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Fikar. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Silakan mengajukan pertanyaan. Ada banyak hal tadi yang perlu diperdalam. Silakan. Ya, oke, Pak Eko, Pak Daniel. Yang lain lagi boleh? Oh ya, oke. Silakan Pak Eko dulu. Terima kasih. Nama saya Eko dari Suara Investor. Mas Nasir dan Pak Fikar. Saya belum jelas benar nih soal undang-undang perampasan aset. Apakah undang-undang ditujukan kepada individu-individu? Apakah juga ditujukan kepada korporasi yang sudah dinyatakan tersangka? Gitu. Terus yang kedua, misalnya saya dan John nih Pak nih punya aset di Singapura. Apakah aset yang di sana bisa dirampas juga? Kan itu sulit sekali. Saya mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
investor ke Singapura. Ya, silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih. Saya Daniel dari Harian Terbit. Bicara tentang penyitaan aset ini, Pak. Perkenalkan nama. Saya Daniel, Harian Terbit. Itu kalau kita telusuri untuk kepentingan publik, itu cukup banyak aset-aset yang disita. Itu tidak jelas, Pak, banyak pemberitaan tidak rinci, dan kita lihat di direktornya Mahkamah Agung juga tidak sampai ke pengadilan gitu ya. Contohnya misalnya di antaranya yang saya tahu itu seperti misalnya kasus penyitaan aset Freddy Budiman, itu ada puluhan miliar. Nah, di situ kalau kita cek sampai ke beberapa informasi itu ngambang, bahkan tidak menerima, saling lempar gitu. Misalnya Freddy Budiman. Kemudian juga aset negara yang diusut oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu ada triliunan, itu tidak selesai juga, Pak. Ditambah lagi yang triliunan sudah disita oleh Satgas BLBI. Itu katanya agak rancu dalam pemberitaan. Jadi berarti belum semua aset yang memang masih ada yang bersalah tetapi asetnya belum disita gitu ya. Nah, itu aja dulu, Pak. Kira-kira sepengetahuan Bapak-bapak di depan ini yang mungkin lebih banyak datanya daripada saya, mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel, silakan. Saya Erik, lintaslampung.com. Saya ingin menanyakan dua pertanyaan. Pertama adalah, apakah nanti RUU ini akan menimbulkan masalah hukum baru? Kemudian yang kedua adalah kasus yang hangat sekarang ini, Rafael. Terkait dengan kasus Rafael ini, apakah masuk ke penyitaan atau perampasan nantinya seperti kasus-kasus Rafael seperti ini, dan itu mungkin banyak yang terjadi di petinggi-petinggi kita di Republik ini. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya tidak mengulangi lagi pertanyaan, bisa langsung direspon. Ditujukan individu atau korporat? Silakan Pak. Jadi memang kita bisa pahami kalau kemudian rancangan undang-undang ini jalannya seperti siput. Ya. Pertama, dikhawatirkan akan muncul permasalahan baru kalau kemudian undang-undang ini dibahas dan kemudian disahkan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fikar tadi itu memang satu hal yang patut untuk dicermati oleh pembentuk undang-undang. Ya. Saya juga mau bilang tadi, tapi sudah duluan beliau bilang soal debt collector. Nah, itu adalah contoh perampasan aset. Meskipun tadi soal kepemilikan sudah berpindah, hanya tinggal soal teknis pembayaran. Tapi di satu sisi memang debt collector itu adalah contoh nyata para perampas aset. Nah, kalau merampas itu kan harus kasar dikit ya. Harus nakut-nakuti ya, wajah agak seram dikit, badan tegap kira-kira begitu ya. Kalau badan-badan kurus begitu ya, mukanya culun gitu ya. Nggak mungkin dia bisa merampas, nggak mungkin dia bisa jadi debt collector ya. Nah, karena itu dipilihlah orang-orang yang agak sangar-sangar dikit ya kan. Ya. Makanya kalau orang-orang sangar itu kalau minum sanger dia aja udah aman dia ya. Ada kopi sanger namanya. Oleh karena itu saya katakan bahwa selama ini memang ada upaya penegakan hukum melalui TPPU misalnya. Ya. TPPU itu kan menggelapkan aset ya. Dia mencuci dalam konteks menggelapkan asetnya. Jadi hasil kejahatan dia gelapkan dan kemudian diistilahkan dengan pencucian uang ya. Dia gelapkan dalam bentuk aset-aset lainnya ya. Sehingga kemudian diharapkan tidak ada jejak hasil kejahatan yang dia dapatkan ya dengan aset yang dia miliki. Oleh karena itu TPPU hadir untuk mencari itu ya, dan biasanya TPPU itu harus ada tindak pidana utamanya dulu ya. Jadi tindak pidana utamanya itu kemudian diatur juga, ada beberapa tindak pidana utama yang menjadi alasan untuk kemudian masuk ke dalam wilayah tindak pidana pencucian uang ya. Itu juga sebenarnya bahagian dari cara untuk merampas aset, dan itu sudah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia ya. Lalu ada juga pembuktian terbalik
ya, di mana terdakwa itu ya disuruh untuk menjelaskan bahwa apa yang dia miliki itu tidak ya merupakan hasil dari kejahatan, kan begitu. Dia berusaha untuk menegasikan apa yang disampaikan oleh penuntut, ya, penuntut umum, bahwa aset-aset yang dia miliki itu adalah bahagian dari kejahatan. Kemudian hari ini muncul lagi istilah perampasan aset, ya. Nah, oleh karena itu yang saya katakan tadi, ya di satu sisi kita bisa mengerti kenapa jalannya seperti jalannya siput, ya. Karena dikhawatirkan tadi itu, ya. Tapi di sisi lain seperti saya katakan tadi bahwa yang punya kuasa itu bisa individual dan bisa juga dia kolektif, ya. Jadi bisa saja kolektif ini ya mereka berhimpun dalam satu korporasi, ya, berhimpun dalam satu korporasi. Dan soal korporasi ini juga sudah ada, ya, sudah ada satu aturan dari Mahkamah Agung, ya, terkait dengan kejahatan korporasi, dan selama ini memang lebih kepada soal lingkungan, ya, korporasi-korporasi yang membakar hutan, membalak hutan dan lain sebagainya, sehingga korporasinya juga itu dikenai. Di Undang-Undang KUHP baru juga diatur soal korporasi yang ikut ya melakukan kejahatan, terutama kejahatan pengerusakan lingkungan, ya. Nah, oleh karena itu dalam pandangan saya bisa saja kemudian ini diarahkan untuk individual, ya, untuk pribadi dan juga kolektif, ya. Karena apalagi kalau dia kemudian bersama-sama, ya, bersama-sama melakukan kejahatan, ya. Jadi seperti saya katakan, kita juga masih meraba-raba soal ini, ya. Kita masih meraba-raba sebab seperti apa sebenarnya perampasan aset, ya. Tapi yang saya yakini bahwa orang yang punya aset itu adalah orang yang punya kuasa. Itu yang saya yakini, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian mekanisme instrumen hukum perampasan aset ini diterapkan? Apakah tadi kata Pak Fikar harus ada satu misalnya lembaga, ya, yang melakukan perampasan ini, gitu loh. Nah, biasanya eksekusi itu kan pengadilan, ya, dibantu oleh aparat kepolisian, ya, mengeksekusi aset-aset terpidana, ya. Nah, ini kan dilakukan oleh institusi penegak hukum. Jadi karena belum jelasnya, ya, arah dan model perampasan aset ini, sehingga ya rancangan undang-undang ini masih tertatih-tatih jalannya, ya. Karena begini, kadang-kadang kan kita suka latah, ya. Ketika ada isu lalu kemudian kita buat, ya. Ketika didorong-dorong kemudian kita buat. Setelah itu udah selesai, ya. Ya, jadi misalnya kita kan sering misalnya ketika ada kejadian baru respon, kan begitu, ya. Ya, ketika misalnya di Direktorat Jenderal Pajak banyak pegawainya pakai motor gede, ya. Kemudian ada klubnya, lalu kemudian Sri Mulyani bilang bubarkan, ya kan. Nah, pertanyaannya selama ini apa Bu Sri nggak tahu apa? Kan kira-kira begitu. Mungkin kalau nggak ada kejadian itu nggak dibubarkan, kira-kira begitu kan. Kita kan suka latah, ya, suka latah. Ketika ada itu laku kemudian dibubarkan, ya. Nah, padahal mereka nggak ada kaitannya mungkin, ya. Tapi ya begitulah, ya, di negeri ini. Jadi bisa jadi rancangan undang-undang perampasan aset mungkin karena ya dalam pertemuan-pertemuan internasional barangkali, ya, Indonesia didesak, ayo kalian buat dong, ya, RUU perampasan aset dan sebagainya. Ya, diterima, kemudian cara mengeksekusinya yang hari ini masih dipikirkan agar tidak menimbulkan masalah baru. Jadi memang ini sesuatu yang belum jelas seperti apa modelnya, arahnya, ya. Oleh karena itu memang perlu dielaborasi, ya, perlu didiskusikan, ya, sehingga kemudian hak-hak kepemilikan meskipun bukan sebuah kemutlakan sebagaimana diatur dalam konstitusi itu kemudian tidak, ya, diganggu, ya, oleh pembuat kebijakan, ya. Pada dasarnya hak kepemilikan ini, ya adalah hak, ya, yang kemudian oleh negara harus dilindungi,
ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang ini jalan panjang dan RUU perampasan aset ini muncul kembali ketika muncul kasus pegawai ya, Direktorat Jenderal Pajak, Rafael misalnya ya, yang punya harta kekayaan yang disebut-sebut mengalahi Sri Mulyani dan Joko Widodo. Tapi jumlahnya beda-beda tipis saja ya. Beda-beda tipis ya. Antara Pak Jokowi dengan Rafael beda tipis saja, dengan Sri Mulyani juga beda-beda tipis ya. Nah, oleh karena itu orang kemudian berpikir, dan KPK juga katanya akan memanggil yang bersangkutan untuk menanyakan aset dan sebagainya. Lalu ada komentar juga bahwa ada transaksi-transaksi yang diduga mencurigakan dari apa yang ditemukan dalam transaksi keuangan milik Rafael. Jadi memang kasus Rafael dan anaknya itu kemudian mengingatkan orang terkait dengan undang-undang, ya, rancangan undang-undang perampasan aset tadi itu. Jadi memang secara kasar atau secara kasat mata, secara sekilas, ya, seolah-olah kalau namanya perampasan aset ya dirampas. Tapi kan ini negara hukum, ya. Kita kan negara hukum, merampasnya juga dengan cara hukum, ya, bukan dengan cara-cara di luar hukum gitu. Nah, selama ini kan sudah dilakukan juga mekanisme perampasan aset atau penyitaan aset lewat mekanisme penegakan hukum. Nah, oleh karena itu saya bisa pahami di satu sisi, ya, kenapa jalannya seperti jalannya siput, ya, karena kita sepertinya juga kebingungan, ya, mau diapakan, ya, rancangan undang-undang perampasan aset tadi. Ya, paling tidak makin lama rancangan undang-undang ini dibahas, maka para yang punya kuasa sedikit lebih tenang, kira-kira begitu. Ya, mereka sedikit lebih tenang, ya, karena mereka juga khawatir juga ini undang-undang ini mau kemana diarahkan, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan saja ya ada kejelasan dan mencerminkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Kalaupun merampas aset dari sebuah kejahatan, maka itu dilakukan melalui proses penegakan hukum, ya, bukan main rampok-rampok saja, kira-kira begitu. Dan itu bagi saya menjadi catatan penting. Nah, karena itu kita dorong pemerintah untuk lebih melakukan diseminasi terkait dengan rancangan undang-undang ini, ya, sehingga kemudian rancangan undang-undang ini tidak menimbulkan ya masalah baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Apalagi kalau nanti dikaitkan dengan ya KUHP yang baru saja disahkan dan rencana perubahan hukum acara pidana kita dan juga hukum perdata kita. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, mungkin boleh penegasan saja status RU saat ini, karena ini tadi mewanti-wanti jalan seperti itu. Biar publik mendapatkan informasi, misalnya draftnya terlambatnya dari DPR atau sudah di tangan DPR, karena sama-sama punya kuasa ini, bisa mempercepat, bisa juga memperlambat. Sebenarnya kalau misalnya satu rancangan undang-undang sudah masuk dalam program legislasi nasional, maka dia sudah ada NA dan draftnya, itu syaratnya, ya, syaratnya itu. Jadi kalau belum ada syarat, belum ada NA dan draft, itu nggak bisa masuk dalam program legislasi nasional. Ya, saya tidak tahu persis apakah memang naskah akademis dan rancangan undang-undang itu ada. Tapi setahu saya naskah akademis itu sudah banyak beredar, ya. Tapi rancangan undang-undangnya yang belum saya dapat, ya. Jadi filosofi daripada rencana pembentukan undang-undang ini, ya, terkait dengan bagaimana untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik, ya, Indonesia yang bisa ya aman dari orang-orang yang ingin menggelapkan aset yang itu sebenarnya adalah tanggung jawab dia untuk menyelamatkan aset itu. Jadi NA dan draftnya harusnya udah ada, ya. Tapi yang saya tahu selama ini adalah naskah akademisnya. Tapi saya juga belum dapat resmi ya naskah akademis daripada rancangan undang-undang perampasan aset tadi itu. Baik, terima kasih penjelasan Pak Nasir. Mestinya ini dijawab langsung oleh Pak Dirjen kalau Anda kan hadir, statusnya seperti apa. Silakan Pak Fikar. Ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama soal apakah undang-undang perampasan aset ini berlaku bagi individu dan korporasi atau
perusahaan. Ya, namanya undang-undang itu berlaku untuk semua subjek hukum. Nah, subjek hukum di Indonesia itu adalah orang dan badan hukum. Nah, badan hukum itu bisa korporasi, bisa yayasan, bisa semua organisasi yang berbadan hukum itu harus tunduk pada hukum pidana gitu. Karena itu tadi subjek hukum pidana adalah orang dan korporasi. Orang dan subjek dan ya korporasi. Nah, korporasi itu bisa macam-macam bentuknya, ya, termasuk yayasan. Itu yang pertama. Jadi tidak hanya orang yang bisa jadi tersangka, yayasan, perusahaan, PT juga bisa jadi tersangka, ya, tersangka korupsi atau tersangka tindak pidana lainnya. Kalau tindak pidana penganiayaan pasti nggak bisa, ya, karena perusahaan kecuali memang ada kebijakan perusahaan yang memerintahkan kepada direkturnya mukulin orang umpamanya, ya, dan itu tidak mungkin, ya, karena tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Oke, itu satu. Jadi subjek hukum dari Undang-Undang Perampasan Aset ini adalah baik orang maupun korporasi. Jadi korporasi atau orang yang melakukan perampasan itu kan terminologi pidana sebenarnya, ya kan? Di dalam kata perampasan itu ada kata paksa sebenarnya, ya kan? Mengambil secara paksa gitu kan. Jadi perampasan lebih halusnya sita, menyita, ya, tapi lebih yang bahasa sehari-harinya jadi rampas gitu, perampasan. Tapi sebenarnya menyita, ya. Dalam bahasa hukum itu sebenarnya menyita, ya, mengambil dengan dasar putusan pengadilan atau dengan dasar proses hukum yang sedang berjalan, penyidikan atau penuntutan umpamanya seperti itu. Nah, jadi subjek hukumnya bisa harta individu, bisa juga harta korporasi. Korporasi di dalamnya termasuk yayasan, termasuk perusahaan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan harta yang di Singapura? Nah, itu kan tadi ada pertanyaan begitu. Ya, Singapura itu jadi harta itu tunduk pada tempat di mana dia berada, ya. Hukumnya itu harta itu tunduk pada tempat di mana dia berada gitu. Jadi kalaupun umpamanya ada orang Indonesia punya aset di Singapura, mungkin di Singapura ada peraturan juga yang membatasi kepemilikan aset. Ada juga, ya. Jadi boleh kita punya di sana, modusnya kan bisa dua, bisa nama sendiri, bisa nama saudara yang ada di Singapura atau teman yang ada di Singapura, kan bisa banyak sebenarnya, ya, modusnya. Nah, tetapi itu tidak terjangkau oleh hukum Indonesia karena sudah di luar wilayah hukum berlakunya hukum Indonesia. Jadi yang di Singapura ya tunduk pada hukum Singapura. Ya, setahu saya Singapura itu membebaskan orang untuk kaya. Maksud saya sepanjang tidak dilakukan dengan kejahatan yang melawan hukum, tidak ada pembatasan di Singapura. Ya. Jadi kalau mau kaya hiduplah di Singapura. Singapura. Ya. Makanya banyak orang Indonesia yang punya harta di sana, Pak. Kalau diteliti katanya ya hampir 70% itu milik orang Indonesia. Aset di Singapura itu, ya. Kalau Aceh dekat balik. Oke. Terus yang kedua, perampasan aset. Apa tadi Pak pertanyaan yang kedua itu? Status aset yang sudah disita itu perkembangannya seperti apa? Oke. Pengertian penyitaan itu adalah bukan memiliki, ya, hanya membatasi pindah tangan, hanya membatasi transaksi sebenarnya. Jadi kepemilikan itu tetap pada orang yang pemilik aset itu, tetapi dengan adanya kasus pidana atau kasus perdata disita, dia tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa ditransaksikan menjadi jaminan kredit dan seterusnya. Pokoknya tidak bisa dimanfaatkan. Ketika aset sudah ada dalam penguasaan proses hukum di penyitaan, maka aset itu berhenti. Ininya manfaatnya berhenti gitu. Dia tetap milik orang yang memiliki, tetapi tidak bisa lagi ditransaksikan. Itu pengertian penyitaan, ya. Nah, kemudian
Ada tadi menyebut Freddy Budiman ya, ya, iya aset. Hah? BLBI dan beberapa aset yang Satgas BLBI, Freddy Budiman. Ya, ya, apa namanya, aset Freddy Budiman ya, secara keperdataan itu masih miliknya dia, walaupun kejaksaan umpamanya penuntut umum dalam konteks penegakan hukum bahwa Freddy Budiman itu korupsi atau apapun tindak pidananya, maka disita oleh kejaksaan itu belum menjadi miliknya negara, belum bisa dikatakan menjadi milik negara. Sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa aset itu disita untuk negara. Sampai ada itu, dan putusannya harus punya kekuatan hukum tetap. Jadi masih lama itu kalau menurut saya. Masih di pengadilan negeri, masih pengadilan tinggi, masih Mahkamah Agung. Nah, jadi kira-kira 8 tahun lagi baru bisa jadi milik negara. Ya, kalau lihat kasusnya ya, masih agak lama. Tetapi penggunaannya, pemanfaatannya itu masih menjadi miliknya pemiliknya. Ya, hanya dia tidak bisa memindah tangankan. Sita itu artinya sita itu membuat sebuah barang milik orang lain tidak bisa dipindah tangankan, gitu. Karena dia dalam konteks dia barang sitaan. Tetapi memanfaatkan hasilnya itu masih boleh sebenarnya, karena masih ada pola relasi, kecuali itu hasil kejahatan ya, pasti diberhentikan. Artinya dengan menggunakan aset itu kejahatannya terus berlangsung, itu pasti oleh oleh penegak hukum, kejaksaan atau polisi itu pasti dihentikan ya. Tetapi kalau aset itu disita bukan dalam konteks kejahatannya, itu masih bisa diusahakan. Rumah kita disita umpamanya, masih bisa untuk disewakan, masih bisa untuk tempat tinggal dan sebagainya gitu. Tetapi dipindah tangankan, kepemilikannya tidak bisa, karena yang menjadi jaminan pembayaran hutang atau yang menjadi jaminan tindakan hukum kita adalah kepemilikannya itu. Terus yang kedua soal tadi Freddy Budiman udah, yang ketiga Pak? Penyitaan Satgas BLBI, aset-aset apa? Satgas BLBI dalam beberapa kerja kinerjanya. Oke. Satgas atau apapun itu sebenarnya turunan dari lembaga yang punya kewenangan itu. Kan penegakan hukum itu kewenangannya, penyidikan ada di polisi, penuntutan ada di kejaksaan, peradilan ada di pengadilan. Nah, Satgas itu adanya kan di wilayah eksekutif, ya, artinya dia ada di wilayah penyidikan dan penuntutan. Jadi bisa jadi dicampur di dalam Satgas itu antara penyidik dan penuntut gitu. Ya, tetapi ketika dia masuk ke ranah hukum, ya tetap harus melalui penyidikan di kepolisian gitu ya, di penyidik. Ya, bawa ke pengadilan ya harus diajukan oleh jaksa penuntut umum gitu. Tetapi Satgas itu bertugas ya mencari atau memonitor adanya kejahatan-kejahatan di bidang-bidang tertentu, umpamanya Satgas apa ya. Itu yang dicari. Tapi dia bukan penegak hukum sebenarnya, tapi dia ad hoc, tim ad hoc yang membantu penegak hukum untuk menegakkan hukum di bidang tertentu. Itu Satgas ya. Jadi bisa dibentuk Satgas apapun gitu ya, Satgas macam-macam lah bisa gitu ya. Tapi itu tadi ya, begitu masuk ke ranah hukum dia harus menyerahkan kepada penyidik. Penyidik nanti menyerahkan kepada penuntut dan seterusnya. Tetapi sebagai eksekutif, sebagai penyidik ya, dia boleh membentuk Satgas itu untuk menanggulangi kejahatan yang berlaku. Oke, itu kemudian apakah penyitaan dan perampasan itu bisa ada dua ya. Kalau dalam transaksi keperdataan itu perdata itu umpamanya bank memberi kredit kepada perusahaan ya, ada diperjanjikan, namanya lembaganya parate eksekusi. Artinya tidak perlu pengadilan untuk mengeksekusi, karena itu kesepakatan. Kalau saya tidak bayar kredit 1 tahun, maka dengan sendirinya bank berhak mengambil aset saya tanpa harus ada peradilan, langsung bisa pindah kepemilikannya, langsung melalui perjanjian itu dibawa ke notaris, bisa jadi langsung miliknya bank gitu. Nah, itu parate eksekusi namanya, dan itu banyak ya di dalam, terutama utang-utang atau piutang-piutang yang bersentuhan dengan pribadi-pribadi.
biasanya covernya adalah parate eksekusi itu. Tetapi kalau dengan bank lebih banyak ya mereka harus lewat pengadilan juga eksekusinya, walaupun tidak harus pakai perkara ya, jadi langsung eksekusi gitu ada. Nah itu biasanya pakai lembaga pengakuan hutang, gross akte namanya. Jadi ketika orang meminjam uang ke bank, dia langsung bikin gross akte. Saya ngaku berhutang sekian, bila hutang saya mencapai jumlah sekian, maka bank boleh mengeksekusi jaminan saya. Nah itu ada tuh perjanjian seperti itu di dalam perjanjian kredit ada. Nah itu yang untuk memudahkan bank mengeksekusi hartanya yang tidak bisa dibayar oleh debitur gitu. Tetapi meskipun begitu, meskipun mekanisme hukum kita sudah memberikan kemudahan seperti itu, dalam praktek tetap saja Pak, debitur itu mengajukan keberatan ke pengadilan. Akhirnya tidak jalan juga eksekusi ya, karena ada perkara bantahan namanya. Ya ada perkara jalan lagi. Nah itulah sulitnya sistem hukum kita itu begitu gitu ya. Jadi yang sudah mestinya matang mentah lagi dibawa ke pengadilan ya, dari nol lagi, berdebat lagi tentang berapa hutangnya, kemudian eksekusi itu apakah sesuai dengan yang diperjanjikan dan sebagainya. Mestinya kalau menurut saya harus ada ketegasan dari pengadilan ketika ada perjanjian parate eksekusi itu harus strict itu dilaksanakan, dieksekusi. Karena itu adalah perjanjian antara para pihak gitu, kesepakatan, dan perjanjian itu adalah hukum yang paling tinggi. Kesepakatan para pihak itu adalah hukum yang paling tinggi. Ya, ketika dia ada pelanggaran, maka itulah yang harus dilaksanakan. Nah, susahnya itu tadi, ketika dibawa ke pengadilan, digugat, pengadilan tidak berani mengeksekusi. Oh, ada gugatan ketika ada bantahan. Nah, kasihan kan pemilik modal atau si kreditur gitu. Mestinya uangnya bisa jalan, tapi harus berperkara di pengadilan. Tambah lagi ongkos dan sebagainya. Nah, itu salah satu handicap atau halangan-halangan yang ditemui dalam bisnis keuangan. Kemudian udah ya habis ya Pak. Oke, saya jawab aja itu. Baik, terima kasih luar biasa penjelasan dari dua narasumber kita. Sayang waktu sudah habis, kita akhiri dialog kita dan kita akan berjumpa lagi dalam dialog forum legislasi pekan depan kerjasama Koordinator Wartawan Parlemen dengan Biro Pemberitaan DPR dan TV Parlemen dan rekan-rekan wartawan semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Nasir, Pak Fikar, dan saya Freddy Batari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa TVR Parlemen masih menyaksikan TVR Parlemen, dan tadi kita sudah menyaksikan bagaimana diskusi forum legislasi terkait dengan urgensi RUU perampasan aset tindak pidana. Dan di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Nasir Zamil dari fraksi PKS, Pak ya. Nah, baik Pak, tadi kita sudah mendengarkan diskusi. Nah, tadi ini kan kita langsung aja bertanya. Ini RUU ini kan sudah sejak lama ya Pak, dari tahun 2008. Nah, tadi juga Bapak mengatakan bahwa perjalanannya RUU itu sangat lambat seperti siput. Nah, kemudian apa sih Pak yang menjadi faktor lambatnya pembahasan RUU ini? Iya, bisa jadi faktor keterlambatan itu soal kekhawatiran ada komplikasi hukum dalam penerapannya. Sebab selama ini memang sudah ada penegakan hukum melalui instrumen undang-undang terkait bagaimana negara mencegah dan menyelamatkan bahkan mengambil aset-aset dari kejahatan, ya baik itu kejahatan khusus maupun kejahatan umum. Kekhawatiran ini tentu bisa dipahami ya, karena jangan sampai kemudian peranata hukum berupa perampasan aset ini itu nanti tidak sejalan dengan katakanlah undang-undang TPPU ya, kemudian juga norma yang mengatur tentang pembuktian terbalik tersebut. Nah, tapi saya berharap agar pemerintah bisa segera ya membahasnya bersama DPR agar kemudian ada titik terang ya, ada titik terang seperti apa sebenarnya kita menginginkan seperti apa sebenarnya arah dari rancangan undang-undang ini. Jadi jangan sampai kemudian ada kebingungan di tengah publik
terkait dengan nasib rancangan undang-undang perampasan aset ini. Jadi kita mendorong pemerintah dan juga DPR untuk segera membahas bagaimana nanti perjalanannya, ya itu kan bisa kita lihat. Yang pasti jangan sampai rakyat kemudian bertanya-tanya dan kemudian sedikit bingung terkait dengan apa sebenarnya yang dimaksud oleh negara ini soal perampasan aset itu. Tadi ada yang menarik nih Pak, Bapak mengatakan bahwa orang-orang yang punya aset adalah orang-orang yang punya kuasa. Nah, kekuasaan dengan aset ini ibarat mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Nah, apakah molornya RUU ini akan menjadi kekhawatiran untuk menjadi senjata bantuan gitu? Iya, itu sesuatu yang nggak bisa dibantah dalam pandangan saya, bahwa orang yang punya kuasa itu biasanya punya aset. Makin besar kekuasaannya, makin besar potensi kepemilikan asetnya. Ya, oleh karena itu dalam kekuasaan itu kan cenderung ya terjadi penyalahgunaan, sehingga itu berbuntut terjadi juga upaya untuk mendapatkan aset ya tanpa melalui satu cara yang sah. Nah karena itu dalam pandangan saya bisa saja bahwa orang yang punya kuasa dan kekuasaan itu cenderung korup, mereka sedikit was-was ya dengan rancangan undang-undang ini. Apakah kemudian ini berkorelasi ya dengan lambatnya pembahasan rancangan undang-undang ini, saya tidak sampai ke situ, tapi saya hanya ingin membangun prolog bahwa yang punya aset adalah orang yang punya kuasa. Nah, saat ini kan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi ini belum optimal Pak ya, di mana kerugian negara sangat besar, sementara yang bisa dipulihkan sangat kecil. Nah, apakah RUU ini nantinya akan ampuh memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jerah kepada para koruptor? Sebenarnya korupsi itu memang kejahatan yang tersembunyi. Korupsi itu kejahatan yang sulit pembuktiannya. Dan itu sebabnya dalam rancangan, dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor, kita memberikan waktu kepada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dalam konteks mereka memeriksa dan mengadili ya perkara-perkara tidak pidana korupsi. Nah karena itu berkorelasi juga bagaimana kita menyelamatkan aset, karena dia tersembunyi ya, karena korupsi ini adalah kejahatan yang tersembunyi, maka aset-asetnya juga tersembunyi ya, sehingga sulit dilacak. Makanya saya katakan tadi ada instrumen TPPU ya, tindak pidana pencucian uang, ada norma yang mengatur soal pembuktian terbalik ya. Dan kita harapkan memang rancangan undang-undang perampasan aset itu juga paralel ya, dan selaras ya dengan upaya-upaya ya mengembalikan ya, mendapatkan kembali aset-aset negara yang diambil oleh para pelaku kejahatan tersebut begitu. Oke, terakhir Pak, berarti itu artinya ketika RUU misal disahkan itu akan berlaku juga untuk para koruptor yang pernah. Iya bisa saja, ya namanya itu kan cita-cita, keinginan ya, meskipun selama ini kan kita juga kadang-kadang ada jurang antara keinginan dan harapan atau dengan kenyataan kan. Kita buat undang-undang ini tapi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Dan paling tidak ya kita punya instrumen hukum ya untuk menjaga dan kemudian mengembalikan negara berwibawa dari aset-aset yang tidak jelas juntrungannya dan aset-aset yang diambil oleh pelaku kejahatan, dan itu bagi saya sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Baik, demikian pemirsa diskusi forum legislasi kali ini. Saya Firdan Aunilah dan seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi forum legislasi berikutnya.